Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai sebesar 269,60 juta jiwa. Total luas lahan pertanian di Indonesia sebesar 34,8 juta hektar pada tahun 2019. Sedangkan total luas lahan sawah di Indonesia 7,4 juta hektar. Tahun demi tahun turunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menyebabkan potensi pertanian tidak bisa digarap secara optimal. Lantas, apa saja yang sudah kita buat untuk negeri kita? Praktek kerja lapangan merupakan mata kuliah wajib yang menjadi bentuk pengaplikasian dari teori yang selama ini kami dapatkan di Universitas Sumatera Utara. Dan lokasi yang kami pilih yaitu berada di kelompok Tani Bintang Dusun 7, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki jarak dari Kota Medan ke Desa Wonosari sejauh 37 km. Luas lahan sawah kelompok Tani Bintang seluas 21 hektar. Indonesia tidak hanya ditentukan oleh batas peta, tetapi oleh gerak dan peran anak muda. Kami siap ambil bagian dalam sektor pertanian. Hidup pertanian Indonesia. Pengolahan lahan yang dilakukan dimulai dengan pemberian air pada lahan sawah sampai tanah tergenang air. Pembajakan dilakukan untuk membalikan tanah agar bahan organik yang ada di atas permukaan akan berada di dalam tanah. Desa Wonosari menggunakan teknik irigasi berselang, di mana lahan diatur dalam kondisi tergenang dan kering secara bergantian. Sumber air irigasi Desa Wonosari berasal dari tali air Desa Wonosari dan Desa Perdamaian serta sumur bor yang dibangun di sekitar lahan sawah. Disediakan petakan benih serta diolah dan dibuat bedengan setinggi 5-10 cm persemayan. Benih padi disemaikan pada suatu tempat terlebih dahulu hingga pada usia tertentu dan dipindahkan ke lahan sawah. Di Desa Wonosari dilakukan jenis persemaian basah. Persemaian dilakukan pada lahan sawah di luar areal yang akan ditanam. Lalu setelah dilakukannya penaburan benih, selanjutnya pengaplikasian kurator dan penyemprotan molistisida yang dilakukan secara bersamaan di hari yang sama. Bibit yang dipindah tanam ke lahan yaitu bibit yang berumur 15-20 hari setelah semai dengan jumlah 3 bibit untuk tiap lubang tanam. Jarak tanam yang digunakan di lahan sawah Desa Wonosari yaitu jajar legowo 6:1. Tipe legowo 6:1 adalah cara tanam padi yang pada setiap 6 baris tanaman diselingi satu barisan atau gawang kosong yang memiliki jarak 2 kali dari jarak tanaman antar barisan. Dengan sistem jajar legowo ini, maka barisan tanaman ke-1 dan ke-6 akan menjadi tanaman pinggir. Desa Wonosari melakukan 2 kali pemupukan, yaitu pemupukan pertama pada saat padi berumur 12 hari dengan dosis pupuk urea 3 kg per rantai, ZA 4 kg per rantai, DSP 4 kg per rantai, dan KCL 3 kg per rantai. Sedangkan pemupukan kedua dilakukan pada saat padi berumur 23 hari. Waktu pemupukan yang tepat pada pagi hari dengan kondisi lahan tergenang air, dan teknik pemupukan yang dilakukan yaitu dengan teknik sebar. Aplikasi pestisida dilakukan secara terjadwal, yaitu 15 hari sekali dengan cara disemprot menggunakan knapsack sprayer. Waktu penyemprotan yang paling baik adalah pagi hari dan tidak hujan.
Aplikasi pestisida dilakukan secara tepat, dosis, sasaran, waktu, cara, dan bahan aktif. Pengendalian gulma menjadi sangat penting dilakukan, karena gulma yang tidak diberantas akan bersaing dengan tanaman padi. Begitu pula dengan hama dan penyakit, jika tidak dikendalikan maka akan mengurangi hasil produksi tanaman padi. Padi yang akan dipanen telah matang fisiologis yang dapat diamati secara visual. Pada hamparan sawah yaitu 90% bulir telah menguning atau kadar air gabah berkisar 22-27%. Pemanenan secara manual menggunakan sabit dan memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama serta tenaga kerja yang lebih banyak. Kelebihan panen secara manual yaitu tidak banyak yang terbuang di sawah dibandingkan dengan menggunakan alat. Setelah dipanen, padi akan dimasukkan dalam mesin protok padi, thresher, untuk memisahkan gabah dari jeraminya. Kemudian padi dikemas dan dibawa ke kilang. Gabah yang berasal dari mesin perontokan padi hasil pemanenan secara manual kemudian segera dikemas menggunakan goni agar mengurangi gabah yang terbuang selama pengangkutan. Alat yang digunakan yaitu mesin combine harvester. Kelebihan dari alat panen ini yaitu panen dilakukan dalam waktu yang cepat dan tidak membutuhkan pekerja yang banyak, lebih efisien karena tidak memerlukan mesin perontok gabah, dan kualitas gabah lebih baik karena gabah lebih bersih. Sedangkan kelemahannya yaitu lebih banyak gabah yang tertinggal di areal sawah. Sedangkan panen menggunakan mesin gabah akan otomatis rontok dan terkemas dalam goni untuk kemudian diangkut. Pengangkutan gabah menggunakan traktor menuju ke jalan raya dan kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke kilang padi. Pengeringan gabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional memanfaatkan sinar matahari langsung dengan lama penjemuran selama kurang lebih 2 hari, dan dengan mesin pengering yang memerlukan waktu yang lebih singkat, yaitu 12 jam. Setelah dikeringkan, proses selanjutnya gabah akan masuk ke dalam mesin penggiling yang akan merubah gabah menjadi beras. Lalu, proses pemutihan dengan cara menyosoh menggunakan mesin polisher. Umumnya, proses penyosohan bertujuan menghilangkan lapisan aleofron yang ada di bagian permukaan beras sehingga dihasilkanlah beras putih. Pengemasan dilakukan secara otomatis menggunakan mesin dan terdapat timbangan agar tiap karung goni memiliki jumlah yang sama. Setelah dikemas, beras langsung disalurkan ke distributor yang bekerja sama dengan kilang atau disimpan beberapa hari dalam gudang. Kami menghimbau minta tolong pada pemerintah bahwasanya nggak sesuai harga pengelola dengan harga gabah.